Halo, jumpa lagi dengan les privat online ya. Kakak di sini dan kali ini kita akan khusus untuk membahas soal TPS, pengetahuan kuantitatif tapi berbahasa Inggris ya. Karena kakak denger-denger nih, besok TPS pengetahuan kuantitatifnya pakai bahasa Inggris ya sebagian ya. Oke, sudah fix berarti harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Nah, soal-soal yang akan kita bahas ini kakak ambilkan dari soal SAT, persiapan SAT test ya, atau apa tuh? SAT itu ada yang tahu? Scholastic Aptitude Test, atau kalau di tempat kita ya TPS lah ya, tes pengetahuan skolastik sama aja. Oke, mulai dari nomor 1 ya. Sebagai latihan, teman-teman bisa pause dulu video ini ketika tertampil soalnya ya. Dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian nanti dilanjut dengan pembahasan seperti itu. Sampai 20 nomor ya. Mantap, oke sudah siap? Nomor pertama, if the expression 3 dibagi, kakak pakai bahasa Indonesia aja ya, atau mungkin campur lah nanti ya. 3 dibagi 2 plus X sama dengan X min 5 dibagi 2X, then one possible value of X could be, maksudnya ini kalau ada persamaan sekian ini, kemudian nilai X-nya berapa gitu intinya ya. Nah, kita bisa dengan cara coba-coba opsi ini. Jadi ini kan sebagai X-nya ya, kita masukkan aja ke sana, nanti ruas kanan dan kiri harus sama, berarti dia adalah jawaban gitu kalau mau pakai cara coba-coba. Kalau mau pakai cara berhitungan juga boleh, ini tinggal kita kalikan silang aja. Membilang dikalikan penjemput 3 dikali 2X berarti 6X, sama dengan kan, yang ini atas kalikan yang bawah berarti X min 5 dikali 2 plus X ya, berarti ini 6X sama dengan X kali 2, 2X, X dikali X, X kuadrat ya, min 5 kali 2, min 10, min 5 kali X, min 5X. Kita susun ulang biar cakep. X kuadrat 2X min 5X itu min 3X ya. Min 3X min 10 sama dengan nolnya. Boleh taruh sini, boleh juga ditaruh sana, sama aja. Nah, berarti 6X-nya harus pindah terus dong ya. Harus pindah jadi min 6X. Jadi ini X kuadrat min 9X ya, karena min 3 min 6 min 9X min 10 sama dengan 0, lalu kita faktorkan kayak persamaan kuadrat biasa nih. Min 10 berarti ya min 10 sama plus 1 dong ya, biar kalau dikalikan tuh hasilnya min 10, tapi kalau dijumlah hasilnya min 9. Berarti pembuat 0 yang pertama, X min 10 sama dengan 0, X sama dengan 10, tapi nggak ada nih di opsi ya. Yang satunya berarti X plus 1 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 1. Jadi jawaban yang tepat yang A ya. Oke, kita next nomor berikutnya. Nah, nomor 2 ini sudah ada gambarnya ya, bidang kartesius. In the graph above, ABCD is a square. What are the coordinates of point B? Sebelumnya kakak mohon maaf ya, kakak bukan expert dalam bahasa Inggris, jadi mohon dimaklumi kalau bahasa Inggrisnya masih suka belepotan ya. Oke, intinya pada gambar di atas, ABCD adalah persegi, square itu persegi. Berapa koordinat dari poin B atau titik B? Nah, ini yang diminta. Nah, teman-teman ingat aja kalau koordinat itu selalu berpasangan, pasangan antara X dan Y. Untuk yang titik A ini berarti X-nya min 1, Y-nya min 3. Kalau kita gambarkan nih, min 1-nya ada di sini karena sumbu X itu yang mendatar ya. Sedangkan yang di sumbu Y-nya negatif 3. Nah, di sini tuh negatif 3. Nah, gitu ya. Untuk yang koordinat C, X-nya ini 6, Y-nya yang 4. Jadi di sebelah sini yang koordinat pada sumbu X ini 6. Kemudian yang Y-nya, yang tegaknya 4 satuan di sebelah sini. Gitu. Berarti koordinat B ini berapa? X, Y-nya. Coba kita lihat. X yang mendatar berarti yang ini dong ya, yang min 1. Y-nya yang ini 4, min 1,4 ya, mudah sekali. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B ya. Kita lanjut nomor 3 ya. Garis Y sama dengan 2 per 3X dikurangi 5 is perpendicular to line titik titik titik. Perpendicular di sini artinya tegak lurus. Nah, tegak lurus berarti yang diminta persamaan garis mana nih yang tegak lurus dengan Y sama dengan 2 per 3X min 5. Ini teman-teman, garis yang tegak lurus itu syaratnya gradien garis yang pertama dikali gradien garis yang kedua harus sama dengan negatif 1.
Nah, untuk garis lurus yang berformat Y sama dengan MX plus C, ini gradiennya adalah si M ini ya, atau koefisien X. Pada garis Y sama dengan 2/3 X min 5 tadi, koefisien X-nya adalah 2/3. Jadi M1-nya adalah 2/3. Maka, biar berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1, maka M2-nya harus min 3/2. Biar kalau dikali hasilnya negatif 1. Cara untuk mendapatkan angka ini, teman-teman mudah saja, tinggal dibalik aja ya posisinya ya. Tadinya 2/3 jadi 3/2. Tadinya di sini positif jadi negatif, seperti itu ya. Jadi dibalik posisi juga tandanya, itu kalau tadi tegak lurus. Nah, kita tinggal cek di opsi garis mana yang gradiennya tuh min 3/2 gitu. Untuk yang A, ini gradiennya 2/3 ya. Kalau yang ini malah sejajar. Kalau tegak lurus syaratnya ini, tapi kalau sejajar syaratnya M1 sama dengan M2, atau gradien kedua garis tersebut itu sama gitu ya. Untuk yang opsi B, ini gradiennya min 2/3. Salah ya, harusnya min 3/2. Oke, cus langsung, berarti yang E ini jawabannya ya, gradiennya min 3/2. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan nomor 4. Jika 30% dari R sama dengan 75% dari S ya, kita tulis dulu, 30% dari R berarti dikali R equal to sama dengan 75% dari S. Nah, kalimat pertama seperti itu. What is 50% of S if R equal 30? Berapa 50% dari S jika diketahui R sama dengan 30? Ini tinggal kita masukkan aja ke persamaan pertama. 30% itu berarti 30/100 ya teman-teman ya, atau disederhanakan langsung juga boleh. R-nya langsung kita ganti 30 nih. Sama dengan 75% kali S. Nah, 100-nya ini karena sesama di bawah, kayak coret boleh ya. Kayak gitu, berarti ini 900 sama dengan 75S, atau dibagi lagi juga boleh. Kalau dibagi, misalkan nih dibagi 15 ya. Ini dibagi 15 hasilnya 5, 30 dibagi 15 hasilnya 2. Nah, berarti masih bisa dibagi lagi ternyata. Dibagi 5 1, 30 dibagi 5 6. Jadi S ini sendirian ya. S sama dengan 2 kali 6, 12. Nah, yang diminta 50%-nya S nih. Berarti 50% itu 50/100 atau setengah ya. Setengah S, setengah kali 12 yaitu 6 gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Number 5. A dormitory now houses 30 men and allows 42 square feet of space per man. If 5 more men are put into this dormitory, how much less space will each man have? Maksudnya, dormitory itu asrama ya. Sebuah asrama ditinggali 30 orang. Ya, masing-masing luas per orangnya, luas per kamarnya mungkin atau per ruangannya itu adalah 42 square feet. Square feet itu kayak kalau kita meter persegi lah ya, tapi kalau di sana ukuran panjang yang paling umum adalah feet. Makanya di sini square feet. Jika 5 orang ditambahkan ke dalam asrama, berkurang berapa square feet kah bagian per masing-masing orang gitu? Dapat nggak pertanyaannya teman-teman? Oke, kita coba ya. Tadinya kalau 30 orang, atau gini dulu, ini menyimpulkan banyak orangnya, ini menyimpulkan luas per kamarnya gitu ya. Kalau 30 orang, masing-masing orang itu dapat 42 square feet. Nah, kalau 5 more men ditambahkan, jadi kan orangnya 35 nih. Luasnya ini berapa dulu? Nah, nanti yang diminta adalah pengurangan. Kenapa pengurangan? Karena kalau semakin banyak orang, berarti luas masing-masing orang nanti jadi makin sempit ya. Makanya yang ditanya adalah pengurangan. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, berarti cara perhitungannya nanti begini, 30/35 sama dengan dibalik X per 42. Tahu ya kenapa perbandingan berbalik nilai? Karena semakin banyak orang, maka luasnya nanti semakin kecil. Tapi kalau orangnya cuma sedikit, berarti per masing-masing orang tuh jadi punya ruangan yang luas gitu ya. Oke, kita hitung.
30 dengan 35 boleh nih kita sederhanakan bagi 5. 6 bagi 5 ini 7. 7 dengan 42 juga boleh kan, sesama bawah ya. Dibagi 7, 1 dibagi 7 ini 6. Maka X kali 1, X sama dengan 6 kali 6, 36. Nah, ini berarti 36 ya. 36 square feet per orangnya. Kalau orangnya itu ada 35 di asrama tersebut. Berarti berkurang berapa? Berkurang berapa? Tadinya 42 menjadi 36, berarti perkurangannya 42 kurangi 36, yaitu 6 square feet. Jadi jawaban yang B ya. Lanjut lagi, nomor 6. Rob has 6 songs on his portable music player. How many different for song ordering can Rob create? Jadi si Rob ini punya 6 lagu di portable playernya gitu ya. Yang diminta adalah berapa banyak susunan dari 4 lagu yang dapat Rob susun gitu ya. Tadinya ada 6 lagu, mau disusunnya 4 saja. Berarti ini nanti urutannya diperhatikan ya. Kita gunakan permutasi. Jadi permutasi 4 dari 6. Cara hitungnya masih ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau ada permutasi K dari N, cara hitungnya adalah N faktorial dibagi N min K faktorial. Seperti itu. Jadi ini nanti 6 faktorial dibagi 6 kurangi 4 faktorial. 2 ya, jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Faktorial itu perkalian menurun, jadi kalau 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi yang 2 kali 1 kayak singkat 2 faktorial. Biar bisa dicoret ya, set. Nah, udah tinggal kali aja. 6 kali 5, 30. 30 kali 12, 360. Jadi jawaban yang tepat yang D. Oke, kita lanjut nomor 7. The statement Rafael runs every Sunday is always true. Which of the following statement is also true? Ini Rafael berlari setiap hari Minggu gitu ya. Pernyataannya itu selalu benar. Berarti mana nih yang juga benar gitu kan? Kita coba cek yang A dulu. If Rafael doesn't run, then it is not Sunday. Jika Rafael tidak berlari, berarti ini bukan hari Sunday, hari Minggu ya. Oke, kita save dulu jawabannya teman-teman. Yang B, if Rafael runs, then it is Sunday. Jika Rafael berlari ya. Jika Rafael berlari, maka itu pasti hari Minggu. Ya nggak tentu juga, kan dia larinya yang diketahui selalu benar tuh hari Minggu, tapi untuk hari lainnya kan bisa jadi dia juga lari gitu kan, tapi nggak konsisten, nggak selalu lari gitu loh, nggak kayak hari Minggu. Kalau hari Minggu dia selalu lari gitu. Yang C, if it is not Sunday, then Rafael doesn't run. Jika hari ini tuh bukan Minggu, maka Rafael tidak berlari. Nggak tahu juga ya. Bisa jadi yang selain hari Minggu tuh dia bisa berlari, bisa nggak ada keterangan. Yang jelas dia Minggu, setiap Minggu dia berlari gitu. Yang ini salah. Yang ini tadi juga salah ya. Yang D, if it is Sunday, then Rafael doesn't run. Wah, ini malah salah. Kan kalau Sunday dia always run. Ya, salah. Yang E, if it is Sunday, it is impossible to determine if Rafael runs. Ini malah aneh ya, malah dia bingung, impossible, nggak bisa menentukan apakah si Rafael lari apa enggak. Ya kan jelas lari, karena always true kalau Rafael runs every Sunday. Jadi yang paling masuk akal, ini adalah jawaban yang A. Jika Rafael tidak berlari, maka hari bukan hari Minggu. Bisa jadi kan? Ya, lanjut lagi. Nomor 8. Ada grafik seperti ini ya. In the diagram above, line EF and GH are parallel. Parallel artinya sejajar ya, sejajar. And line AB is perpendicular, berarti ini tegak lurus, to line EF and GH. What is the length of line AB? Panjangnya AB ini berapa gitu kan yang diminta? Oke,
ini ada 120 di sebelah sini nih, pasti ada maksudnya nih. Kalau 120 di sebelah situ, berarti di sebelah sini pelurusnya 120 ya. 180 dikurangi 120 yaitu 60 derajat. Gunanya sudut ini tuh kita bisa tahu sudut ini juga karena sudut DAE ini sama dengan sudut ACB. Kenapa? Karena mereka tuh sehadap ya. Dua garis lurus, kemudian dipotong oleh satu garis, maka sudut ini dan sudut ini sehadap, maka besarnya sama. Nah, sekarang kita punya sudut 60 derajat di sebelah situ, sisi miring 10 cm atau 10 satuan ya. Di sini tegak lurus, maka kita bisa mencari, ini tadi tegak lurus ya katanya ya. Nah, kita bisa mencari si AB maksudnya kayak gitu. Dengan apa nih? Dengan sin demi kosamitan desa bisa ya. Ini kalau sudutnya sebelah sini berarti sisi yang ditanyakan AB ini depan, yang ini miring, demi berarti yang pakai demi itu sin gitu kan. Sin demi, sin 60 derajat sama dengan depan bagi miring. Depannya itu si AB, miringnya yang AC. Sin 60 berapa ya? Setengah akar 3. Oke, berarti setengah akar 3 sama dengan AB dibagi 10. Kalau mau nyari AB-nya gimana Kak? Kali silang aja. Ini anggap aja setengah akar 3-nya itu per 1 gitu ya. Jadi AB kali 1 sama dengan 10 kali setengah akar 3, yaitu 5 akar 3. Yes, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Yuk kita lanjutkan lagi nomor 9. The expression sekian ini adalah equivalent, berarti setara dengan yang mana gitu kan. Ini karena berupa fungsi kuadrat, coba kita faktorkan dulu si pembilang dan penyebut ya. Nah, cari dua bilangan yang hasil kalinya min 15 tapi jumlahnya 2. Otomatis ini plus 5 sama min 3. Yang bagian penyebut sekarang. Cari dua bilangan yang hasil kalinya berapa itu? Min 21 tapi jumlahnya 4. 7 dan 3 ya. 7-nya harus positif, 3-nya yang negatif. Nah, seperti ini, maka kita bisa coret nih X min 3 dengan X min 3, pembilang penyebut sama. Nah, udah hasil akhirnya berarti ini X plus 5 dibagi X plus 7. Jawaban yang C. Nomor 10. The point 2.1 is the midpoint of a line with endpoint at minus 5.3 and titik-titik. Jadi maksudnya titik 2,1 adalah midpoint. Midpoint itu titik tengah ya. Titik tengah dari garis yang punya ujung titik ujung ya. Endpoint itu titik ujung. Titik ujungnya itu min 5,3 dan berapa gitu. Nah, yang ditanyakan tuh itu. Kita ingat lagi rumus untuk titik tengah. Misalkan kita simpulkan XP, YT ya. Titik tengah itu dapat dicari dengan cara X1 ditambah X2 bagi 2. Untuk yang Y-nya Y1 tambah Y2 dibagi 2. Nah, yang titik poinnya tadi yang ini. Yang midpointnya itu 2,1. Nah, X1-nya misalkan yang ini ya, min 5, tambah X2 bagi 2, ini belum tahu nanti. Yang Y1, 3, 3 tambah Y2 bagi 2, gitu. Nah, ini berarti kan 2 ini miliknya yang depan ya, yang X. Kita pisah aja deh sekalian yuk. Berarti 2 sama dengan min 5 plus X2 dibagi 2 kali silang, berarti 4 sama dengan min 5 plus X2. Min 5 nya pindah ke kiri, jadi 4 tambah 5, 9 ya. 9 sama dengan X2 atau X2 sama dengan 9 sama Y. Sekarang yang Y berarti kita sama dengankan dengan 1. 3 plus Y2 per 2 sama dengan 1 kali silang. 3 plus Y2 sama dengan 2, Y2 sama dengan 2 kurangi 3, min 1. Jadi titik yang satunya ini tadi adalah X, Y, 9, min 1 gitu. Jadi jawaban yang tepat yang D. Oke, lanjut lagi nomor 11. Lindsay grows only roses and tulips in her garden. Jadi dia hanya menanam rose, mawar dan tulip ya. The ratio of roses and tulip in her garden is 5/6. If there are 242 total bunganya, maka banyaknya bunga tulip ada berapa gitu. Ini perbandingan intinya ya. Oke, sebentar. Bunga mawar banding tulip
ini tuh perbandingannya 5:6. Nah, total semua bunganya tuh 242. Yang ditanya tulipsnya ada berapa gitu. Tulips kan yang 6 bagian ini ya. 6 karena yang diketahui total nih, berarti perbandingannya harus kita total juga. 5 tambah 6 baru dikalikan 242. Nah, kita hitung nih. 6 dibagi 11 kali 242 ini dicoret kayaknya bisa ya. Bagi 11, 2 kan berarti 22, sisanya 22 lagi, berarti 2 lagi dong ya. 6 kali 22, belakangnya 2 pasti 132 tulip. Jadi yang E. Lanjut nomor 12. It takes 8 people 12 hours to clean an office. How long would it take 6 people to clean the office? Jadi intinya ini untuk membersihkan office ini butuh 8 orang untuk 12 jam. Jadi ada orang sama waktunya ya. Kalau 8 orang bisa selesai 12 jam. Kalau 6 people, 6 orang, ini berapa jam gitu. Ya, ini perbandingan apa ya? Berbalik nilai ya, karena semakin banyak orang, maka semakin cepat selesai, angkanya kecil gitu. Tapi kalau semakin sedikit orang, maka jadi lama alias jamnya itu besar, angkanya besar gitu ya. Oke, berarti ini kita balik 8/6 ya, atas per bawah sama dengan bawah per atas, X per 12 karena perbandingan berbalik nilai tadi ya. Kita sederhanakan 6 dengan 12 ini ya, sesama bawah bagi 6 dapat 2. Berarti X sama dengan 8 kali 2, 16. 16 apa? Jam ya. Oke, ya mudah sekali. Lanjut lagi nomor 13. Greg ini punya 9 ya, 9 lukisan. Ini mau di apa ini? The Hickory Museum has enough space to display 3 of them. Jadi museum ini tuh punya space yang cukup untuk memamerkan 3 dari lukisan si Greg tadi. From how many different sets are 3 paintings does Greg have to choose? Maksudnya ini berarti ada berapa susunan berbeda dari lukisan si Greg ini yang harus dipilih gitu kan. Ini kayak yang tadi sih, milih lukisan ya berarti urutannya diperhatikan dong ya. Jadi pakainya permutasi 3 karena yang dipilihnya 3 dari 9 lukisan si Greg ini. Oke, kita hitung 9 faktorial dibagi 9 kurangi 3, 6. 9-nya jabarkan ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6, dah stop. Biar kita coret aja nih. Nah, kita kali ya. 9 kali 8, 72. 72 kali 7, belakangnya 4 pasti. Oke, kita pilih 504. Nah, seperti itu. Lanjut, nomor 14. If the surface area of a cube is 384 cm persegi, what is the volume of the cube? Surface area itu maksudnya luas ya. Luasnya diketahui 384 cm persegi, yang ditanyakan volumenya. Cube itu apa? Kubus, ya betul. Berarti luas kubus itu rumusnya 6 kali sisi kuadrat. Ini sudah diketahui 384, maka sisi kuadrat sama dengan 384 bagi 6. Berapa tuh? 64, betul ya? Berarti panjang sisinya akar dari 64 yaitu 8 cm. Yang diminta adalah volumenya. Volume itu sisi kali sisi kali sisi atau pangkat 3 gitu ya. Jadi 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512 cm kubik. Yang C. Number 15. Ini ada diagram di atas. What is the sum of the measure of angles X, Y, and Z? Sum itu jumlah, measure ukuran, angles itu artinya sudut ya. Sudut X plus Y plus Z. Kalau dijumlah intinya berapa gitu kan. Nah, kita fokus ke tengah ini. Ini kan berupa segitiga ya. Si yang sebelah sini itu kan pelurusnya X tuh. Pelurus itu berarti 180, min sudut yang dimaksud berarti 180 min X. Yang ini juga pelurusnya si Y, ya kan? Berarti ini 180 min Y. Ini juga pelurusnya si Z, berarti 180 min Z. Nah, kita tahu ya kalau ketiga sudut ini dijumlahkan, tiga sudut dalam segitiga tersebut dijumlahkan, jumlahnya 180. Oke, kita jumlahkan sekarang. 180 min X ditambah 180 min Y ditambah lagi 180 derajat min Z sama dengan jumlah sudut dalam segitiga 180.
Oke, ini kita hilangkan dulu. Berarti ini dapatnya 180 tambah 180 360. Min X, min Y, min Z. Terus kanan tadi habis artinya 0 ya. Berarti kalau min X, min Y, min Z kakak pindah ke ruas kanan, jadilah positif X tambah Y tambah Z. Nah, sesuai banget sama yang diminta kan? Jumlah X plus Y plus Z 360. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, nomor 16, given the following figure with one tangent and 1 secant drawn to the circle, what is the measure of angle ADB? Apa ini maksudnya ya? One tangent itu maksudnya garis singgung ya. Ini tuh garis singgung. Tangent itu garis singgung, kalau secant itu artinya tali busur ya. Nah, teman-teman juga harus sedikit dari sedikit kenal istilah-istilah dalam matematika ya. Kalau dalam lingkaran tuh ada yang tangent, ada secant, ada arc, ada angles, ada segmen, ada apotena, ada lagi apa ya? Banyak sekali, nanti teman-teman bisa cari ya. Nah, yang ditanyakan adalah ukuran dari angle atau sudut ADB yang sebelah sini. Gitu. Nah, teman-teman ingat dulu ya konsep SMP nih. Kalau nih kita punya suatu lingkaran ya. Nah, lingkaran tersebut punya tali busur dan tali busur. Nah, kalau mereka ditemukan nih, dipotongkan tali busurnya nanti bertemu di luar gini. Nah, kita bisa mencari sudut ini. Misalkan ini namanya apa sih ya? X lah boleh. Ini X, sudut X. Yang sebelah sini misal Y, sebelah sini Z. Nah, ya, berarti sudut X nanti dapat dicari dengan cara setengah dari selisih Z dan Y. Selisih berarti dikurangi, otomatis yang Z dulu karena dia lebih besar. Itu ya. Atau bisa juga sih garisnya itu nggak harus yang tali busur ya. Bisa juga garis singgung sama garis singgung, misalkan seperti ini. Tuh jelek banget nih, kayak es krim ya. Enak sekali. Nah, misalkan seperti ini, garis singgung lingkaran dengan garis singgung lingkaran. Katakan ini namanya X lagi ya. Ini Y, yang sebelah sini tuh Y, yang sebelah sini tuh Z. Berarti nanti sudut X dapat kita cari dengan selisih dari Z dan Y dibagi 2, atau setengah Z min Y. Atau boleh juga lingkaran salah satunya itu garis singgung, satunya perpanjangan dari tali busur. Nah, ini juga sama, rumusnya sama. Ini misalkan tadi sudut X ya, sebelah sini misalkan Y, sana Z. Jadi sudut X nanti setengah dari Z kurang Y. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini kalau mau mencari sudut ADB, itu sama aja setengah dari 110 dikurangi 60, diselisihkan dulu ya, baru dibagi 2. Jadi setengah kali 50 derajat, yaitu 25 derajat atau degrees ya, yang E berarti. Ya, lanjut nomor berikutnya. Wah, agak panjang ini ya. Intinya di sini ada tabel cost of balloon, artinya harga balon. Quantity ini satuannya, price per balonnya per ya. Berarti tiap masing-masing balon nanti harganya segitu. Kalau kita beli satuan nih, harganya per satu balonnya $1. Kalau kita beli 10-10an ya, masing-masing balonnya itu harganya 0,9, jadi lebih murah kan, memang suka gitu ya kalau toko. Kalau kita beli lebih banyak, nanti hitungan untuk per barangnya jadinya atau jatuhnya tuh lebih murah gitu ya. Makanya tuh ibu-ibu suka ngeborong banyak, intinya tuh biar hemat sebenarnya ya. Nggak salah juga. Duh, malah jadi curhat. Oke, lanjut. Balloons are sold according to the chart above. If a customer buy one balloon at a time, the cost is $1 per balloon. If a customer buy 10 balloon at a time, the cost is 0,9 per balon. If Carlos want to buy 2.000 balon, buat apa ya, banyak banget. How much money does he save by buying
1000 balon at a time rather than 10 balloons at a time. Jadi intinya Carlos nih mau beli 2000 balon. Yang diminta adalah how much money, berapa uang yang dapat ia save tuh kayak hemat gitu ya. Jadi dia tuh hemat berapa ribu gitu dengan cara membeli 1000 balon sekaligus daripada dia beli yang 10-an tadi, tapi belinya tetap 2000 gitu, maksud kan? Jadi yang kita bandingkan nanti yang ini yang 1000 balon dengan yang mana tadi 10. Nah ini dia belinya tetap 2000, jadi kalikan 0,9 ini kali 2000, 0,9 dolar kali 2000, hasilnya berapa nih? 18 save 01 berarti tambah 02, 1800 dolar ya. Nah kalau yang 1000-an balon tadi kan bayarnya 0,6 per balon kali 2000, 0,6 kali 2000. Nah ini dia kudu bayar 1200 dolar ya. Jadi dia dapat menghemat berapa rupiah, berapa dolar nih, 1800 kurangi 1200, 600 dolar gitu ya. Ya, lebih hemat 600 dolar kalau dia beli yang 1000, paket 1000. Paham ya maksud kakak ya? Lanjut lagi nomor 18, if A, B per C sama dengan D, and A and C are doubled, maksudnya double itu dikalikan 2 ya, A-nya kalikan 2, C-nya juga kalikan 2. What happened to the value of D? Apa yang terjadi dengan nilainya D ini gitu? A dan C-nya kita double sekarang. Tadi A per B per C sama dengan D. Kalau A-nya kita double kan jadinya 2A ya. 2A kali B. C-nya juga disuruh double, berarti 2C. Apa yang terjadi? Ini sebenarnya nggak pakai ini dulu ya. Nah, ini kalau kita coret, set 2-nya kan habis atas bawah. Berarti nilainya masih tetap A kali B per C. Jadi D-nya nggak berubah. Mana nih? The value of D remains the same. Remains the same itu maksudnya tetap sama. Ya, ini jawabannya ya. Kalau yang B, D-nya double atau dikalikan enggak ya. 4 times greater juga enggak. Greater itu lebih besar gitu ya. Half maksudnya setengah, jadi setengahnya. 4 times berarti 4 kali, tapi lebih kecil karena smaller, enggak juga. Oke, jawaban yang tepat yang A. Oke, lanjut lagi nomor 19. Ini sudah ada jawabannya ya, oke nggak apa-apa. Tadi kakak sempat lihat, kemudian hitung sedikit, coret 70. Ya nggak tahu benar apa salah nih. Coba kita hitung. Di sini ada lingkaran, kemudian ada segitiga ABO. In the diagram above, line OA is congruent. OA congruent to line OB. Congruent itu maksudnya sama panjang ya. Di sini maksudnya sama panjang. Berarti segitiga OAB sama kaki dong ya. Ini kaki-kakinya tuh sama. Ini dengan ini tuh sama. What is the measure of arc CD? Arc itu apa yo? Arc sendiri artinya busur, tapi kalau arc CD itu maksudnya sudut pusat si CD. Jadi nanti sama aja ini COD gitu ya. Yuk kita ingat dulu kalau di sini diketahui 55 karena tadi sama kaki, berarti sebelah kanannya juga 55 dong ya. Berarti kita bisa menentukan ini dengan cara satu segitiga 180 derajat kurangi 55-nya 2 kali. 55 tambah 55. Berapa tuh? Ini tadi yang ini ya. 180 kurangi 110, 70 derajat. Nah, jawaban yang tepat benar ya, yang C. Lanjut lagi, nomor terakhir ya, nomor 20. The expression X akar 32 dibagi akar 4X is equivalent atau setara dengan yang mana? Kita pecah dulu, akar 32 itu bisa 16 kali 2. Akar 4X itu sama aja akar 4 kali akar X gitu kan. Akar 16 itu 4 ya. Akar 2 tetap akar 4, 2, akar X juga tetap. Nah, ada yang bisa kita coret ini, 4 dan 2, 2. Nah, selesai, berarti X2 akar 2 atau gimana nulisnya? 2X akar 2 per akar X. Kita cek di opsi ya. Yang berupa pembagian ini salah, bawahnya itu akar X, ini kurang X, dia salah. Nah ini dia, jawaban yang tepat adalah yang E, seperti itu. Sip, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ternyata SAT test nggak susah-susah amat kan. Nah teman-teman cukup latihan aja yang konsisten. Dengan latihan yang konsisten teman-teman akan semakin terasah ya. Dan bahasa Inggrisnya atau vocab bahasa Inggris tentang matematik ini juga semakin
banyak gitu. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.